Perkenalkan, nama saya Firda Nur Azizah, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 2024, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang. Digital storytelling ini merupakan tugas mata kuliah literasi dasar, topik 5 aksi nyata. Pertama, saya akan menceritakan pengalaman proses belajar literasi saya. Sejak kecil, saya suka sekali membaca. Semua saya baca, buku cerita anak-anak, koran, bahkan banner-banner dan merek-merek toko-toko di jalan pun saya suka membacanya. Tapi, itu dulu ketika saya baru bisa membaca. Ketika saya masih kecil, saya punya toko langganan untuk membeli buku cerita dongeng anak-anak. Setiap ibu belanja ke pasar di hari Minggu, beliau tidak pernah absen untuk mengajak saya ke toko buku langganannya yang letaknya tidak jauh dari pasar. Bapak dan ibu penjualnya bahkan sampai kenal dengan saya, dan biasanya mereka akan merekomendasikan satu buku cerita dongeng karena itu adalah buku favorit saya. Setiap Lebaran, anak-anak seperti saya pasti punya banyak uang hasil pemberian saudara dan tetangga, atau biasa juga disebut angpa Lebaran. Saya juga punya celengan yang akan dipecahkan ketika menjelang Lebaran. Uang hasil celengan akan digabungkan dengan uang angpau Lebaran. Setelah itu akan saya bawa ke toko buku dan semua uangnya saya belikan buku. Belanja pada masa SMP, pilihan bacaan saya pun mengalami penambahan. Mungkin bertambah umur menjadikan minat baca sudah berbeda dari zaman SD. Ada salah satu cerita yang masih saya ingat sampai sekarang. Ceritanya, pada saat pulang sekolah, saya mampir di salah satu warung untuk membeli minuman. Namun, di dekat kasir ada sesuatu yang menarik, yaitu majalah gaul. Waktu itu, cover pada majalah gaul tersebut adalah grup boyband Super Junior. Terlebih lagi, saya seorang penggemar K-pop, dan otomatis tanpa perlu pikir panjang, saya putuskan untuk membeli majalah tersebut. Hal itu menjadikan saya tertarik dengan majalah gaul dan selalu membelinya setiap minggu. Di dalam majalah itu, terdapat berita dari idola, mulai dari Korea, Indonesia, sampai Western lengkap dalam satu majalah tersebut. Selain membaca majalah gaul, saya juga membaca novel-novel. Dan untuk buku novel-novel, saya suka membaca cerita misteri petualangan, seperti buku The Ulysses Moore karya Pier Domenico Baccalaureate dan buku Goosebumps karya R.L. Stine. Saya ingat dulu ketika SMP, saya sering meminjam buku Goosebumps di perpustakaan. Buku Goosebumps adalah buku seri novel horor remaja karangan R.L. Stine. Saya menyukai buku tersebut karena alur ceritanya yang menarik dan endingnya yang twist atau tidak bisa ditebak. Seri Goosebumps favorit saya adalah Manusia Serigala Rawat Demam atau The Werewolf of the Fever Sam dan Misteri Manusia Salju atau The Abominable Snowman at Pasadena. Ketika SMA, saya membaca banyak novel fiksi. Novel favorit yang saya baca adalah seri Harry Potter karya J.K. Rowling. Novel ini mengisahkan tentang petualangan seorang penyihir remaja bernama Harry Potter dan sahabatnya Ron Weasley dan Hermione Granger, yang merupakan pelajar di sekolah sihir Hogwarts. Saya lebih suka membaca bukunya daripada menonton filmnya. Menurut saya, buku memberikan lebih banyak detail dunia sihir yang diciptakan oleh J.K. Rowling. Saya dapat menggunakan imajinasi saya untuk memvisualisasikan adegan lebih banyak tentang Hogwarts, makhluk magis, dan sejarah sihir. Ketika di perguruan tinggi, saya lebih suka membaca buku pembelajaran hidup atau buku motivasi. Buku motivasi favorit saya sampai saat ini adalah buku yang ditulis oleh Gil Bae-woo dari Korea Selatan yang berjudul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah. Buku ini menggambarkan perasaan lelah dan ketidakberdayaan yang sering kita rasakan dalam hidup. Berdasarkan pengalaman penulis sendiri, buku ini memberikan pemikiran yang baik tentang diri kita sendiri ketika kita merasa lelah dan tampaknya kehilangan minat terhadap segala hal.
Buku ini sangat membantu saya menemukan ketenangan dan semangat saat proses mengerjakan skripsi. Dan untuk awal tahun ini, saya membiasakan menulis pengalaman yang saya rasakan dan memotivasi diri melalui kegiatan menulis jurnal, atau biasa disebut dengan journaling. Journaling adalah kegiatan menuliskan ide, pikiran, perasaan, atau emosi yang berkaitan dengan berbagai peristiwa dalam hidup dalam bentuk tulisan di buku. Dalam journaling, saya biasanya menuliskan daftar aktivitas, impian, tujuan yang ingin dicapai tahun ini, dan kalimat afirmasi positif. Kegiatan ini merupakan tempat bagi saya untuk menuangkan perasaan dan memperkuat koneksi dengan diri sendiri. Kemudian, harapan saya nanti ketika melakukan kontribusi di lingkungan masyarakat mengenai pembudayaan literasi adalah saya akan mendukung pengembangan kemampuan kecakapan literasi, baik itu untuk peserta didik di sekolah maupun anak-anak di lingkungan rumah. Dalam mendukung kemampuan kecakapan literasi di lingkungan sekolah, saya akan mendorong peserta didik untuk mencintai kegiatan literasi melalui pembiasaan program literasi yang menyenangkan. Kegiatan literasi yang menyenangkan itu contohnya seperti pembiasaan membaca setiap pagi, membuat mading, pohon literasi, pojok membaca, klub baca, mengadakan lomba menulis, dan kerjasama dengan perpustakaan daerah untuk mengadakan kunjungan ke sekolah rutin setiap bulan. Kemudian, untuk mengembangkan kecakapan literasi bagi anak-anak di lingkungan rumah, yaitu saya ingin suatu saat nanti bisa membuat perpustakaan desa dengan konsep ruang baca terbuka dan bernuansa alam. Demikian digital storytelling yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan.